adik-adik semua, apa kabarnya adik-adik semua? Hari ini kita masih beribadah online ya adik-adik, tapi adik-adik jangan berkecil hati, kita harus tetap semangat ya, sambil terus mendoakan semoga virus corona ini bisa cepat selesai, sehingga kita bisa berkumpul lagi bersama-sama, kembali di gereja, belajar, bermain, dan bernyanyi. Yuk adik-adik, kita memulai ibadah hari Minggu kita ini, kita menyanyi lagu pembukaan dulu ya. Seperti lagu tadi, adik-adik semua adalah satu bersaudara, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita mau berdoa dulu ya. Kita akan berdoa dulu bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, maha pengasih, dan maha penyayang, terima kasih Engkau sudah menjaga istirahat kami semalam tadi. Engkau bangunkan kami hari ini dalam keadaan segar. Kau berikan kami satu lagi hari untuk berada di bumi ini ya Tuhan Yesus, untuk mengabdi dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkatilah kami dalam ibadah hari Minggu ini, dari permulaan, pertengahan, hingga akhir Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami hari ini untuk bisa menerima apa yang akan diajarkan oleh kakak-kakak sekolah minggu hari ini.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan, yang akan diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Tapi sebelum itu, kita akan menyanyikan satu lagu lagi ya. Yuk, mari. Cerita dan selamat mendengarkan pelajaran dari guru-guru sekolah minggu ya. Oke, selamat pagi adik-adik semua. Selamat datang di ibadah sekolah minggu hari ini. Ya semoga adik-adik aman-aman saja, sehat-sehat saja, dan semoga adik-adik nggak kena apa-apa ya. Nah, untuk ibadah hari ini kakak mau menceritakan satu cerita yang mungkin ya lumayan pendek ceritanya, tapi tetap sangat penting dan sangat penting bagi adik-adik untuk menerapkan ke hidupnya adik-adik sehari-hari gitu. Nah, sebelum kakak mulai dengan ceritanya, kakak mau menunjukkan beberapa tokoh yang mungkin sudah tidak asing lagi untuk adik, ya sudah tidak asing lagi dan adik-adik mungkin ya tahu gitu empat tokoh ini. Gitu. Nah, jadi untuk yang sebelah kiri mungkin adik-adik sudah tahu ini siapa. Karena ya banyak sekali film-film atau ya gambar-gambar yang menggambarkan Tuhan Yesus seperti ini. Jadi ya yang jadi sebelah kiri ini ada Tuhan Yesus. Nah, yang tiga ini mungkin adik-adik masih agak kurang tahu ini siapa, tapi mungkin kalau misalnya adik-adik ngelihat dari latar belakangnya ada gunung-gunung ini mungkin udah belum mulai tahu nih ceritanya tentang apa ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kakak akan tetap cerita kisah ini gitu. Nah, jadi tiga ini adalah tiga murid Tuhan Yesus. Jadi yang pertama itu ada kakak lihat catatannya dulu ya supaya nggak salah ya. Jadi yang pertama itu ya ada Petrus, ada Yohanes dan ada Yakobus. Nah, di sini kakak pilih gambarnya yang sebelah kiri ini adalah Petrus dengan jubah atau ya baju yang oranye kecoklatan gitu, terus ada jenggot juga. Terus untuk Yohanes yang sebelah kiri yang sebelah kanan ini dengan baju putihnya. Terus yang di tengah ini ada Yakobus dengan tongkatnya juga, tapi mungkin bajunya lebih ke deep brown, maksudnya coklat gelap gitu. Ya, nah jadi ini tiga-tiganya adalah murid Tuhan Yesus. Nah,
Ceritanya berjalan seperti ini ya adik-adik. Jadi pada suatu hari, Yesus mengajak Petrus, yang gini, Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk pergi. Nah, untuk pergi. Nah, pergi kemana? Ini mungkin seperti yang bisa dilihat di gambarnya. Jadi Tuhan Yesus mengajak mereka untuk pergi ke untuk pergi ke gunung. Nah, jadi bisa dilihat di sini mereka lagi mau berjalan ke gunung. Nah, jalan-jalan, jalan-jalan. Ini mereka lagi di perjalanannya. Nah, jalan-jalan. Nah, udah mulai gelap nih, awannya udah mulai nggak kelihatan lagi, terus mataharinya juga udah mulai nggak kelihatan lagi. Nah, sampai akhirnya mereka sampai ke tujuan mereka di atas gunungnya. Tuh. Nah, jadi pada Yesus, Petrus, Yohanes, dan Yakobus berjalan naik sampai ke atas gunung. Setelah sampai di atas gunung, Yesus mulai untuk berdoa. Jadi Yesus mengajak mereka, maaf sepertinya ini um, um, Yakobus lagi kemana bentar gitu ya. Tapi sebenarnya seharusnya ada ya di sini ya adik-adik. Tapi Yesus bicara ke mereka kalau misalnya Yesus itu mau berdoa dulu. Nah, pada akhirnya Yesus mulai nih berdoa terus uh, ada tampak yang mungkin sangat memukau, yaitu tiba-tiba Yesus penampakannya mulai cemerlang bersinar. Wow gitu kayak wow, sampai terang banget gitu. Nah, yang terjadi setelah ini yaitu Yesus juga nampaknya berbicara dengan Musa dan juga dengan Elia. Kalau misalnya dari gambar ini, yang sebelah kanan itu ada Musa, dan yang sebelah kiri ada Elia. Ya, jadi yang Tuhan Yesus lagi berdoa dan berbicara dengan mereka. Nah, melihat semua ini, nah Yakobusnya udah balik ya. Yakobusnya udah balik. Terus melihat semua ini, ya Petrus berkata, guru kami akan mendirikan 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk Elia. Nah, lalu tiba-tiba muncullah awan dari atas. Nah, terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Sekali lagi, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, mungkin adik-adik lumayan bingung nih, kenapa sih cerita ini udah pendek? Ya, kelihatannya mereka cuma jalan-jalan aja, terus Yesus berdoa, kan banyak kan cerita seperti itu gitu. Kok ini penting gitu. Jadi, hari ini adik-adik sudah belajar dan tahu kalau misalnya Yesus itu dimuliakan di atas gunung. Dengan kemuliaan ini, Yesus itu benar-benar anak Allah. Nah, sebelumnya sebenarnya tetap Yesus adalah anak Allah gitu. Tapi ini adalah salah satu tanda yang menunjukkan di mana Yesus itu sebenarnya ya nggak main-main gitu ya. Itu kata awamnya ya. Tapi ya Yesus itu beneran adalah anak Allah gitu. Dan ada saksinya yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Di mana mereka melihat bagaimana Yesus benar-benar berinteraksi dengan Tuhan, berinteraksi dengan Elia dan Musa juga. Nah, jadi saya juga mau mengingatkan kepada adik-adik semua, kita itu benar-benar harus mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena dengan firman Tuhan itu ada kebenaran. Bagaimana kita bisa mengenali Tuhan Yesus sekarang?
kan Tuhan Yesus ada di sini tapi nggak secara fisik nih. Dan kita juga nggak bisa seperti Yohanes, Yakobus, dan Petrus beneran berjalan sama Yesus dan beneran dengar Allah gitu dari awan yang turun gitu. Itu bukan sekarang bukan zamannya itu lagi gitu. Nah, tugas kita sebagai orang yang percaya, yang beriman, dan yang pengikut Tuhan Yesus adalah untuk membaca firman Tuhan dan untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Nah, kalau misalnya adik-adik mempunyai ya mungkin kesulitan untuk mengerti apa yang dibacakan ataupun masih ya sulit untuk baca, nggak apa-apa, adik-adik bisa bertanya kepada mungkin kakaknya yang mungkin lebih tua ataupun orang tuanya supaya adik-adik tetap bisa baca dan tetap bisa belajar dari firman Tuhan. Gitu. Nah itu ibadah hari ini. Semoga dari sini adik-adik bisa diingatkan atas Tuhan Yesus, atas kebenaran Allah, dan bagaimana kita sebagai pengikut, ya sebagai orang yang beriman, bisa menyaksikan Tuhan, bisa menyaksikan Allah secara langsung dari firman Tuhan juga. Gitu. Sekian, terima kasih adik-adik semua, jaga kesehatannya, dan ya terima kasih. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari kakak-kakak sekolah minggu. Gimana adik-adik, seru kan? Adik-adik, kita akan segera menutup ibadah kita hari ini. Kita berdoa dulu ya sebelum kita tutup semuanya. Mari, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Pengasih dan Penyayang, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga kami hampir sampai di ujung ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa kami mendoakan teman-teman kami yang mungkin saat ini terbaring sakit ataupun sedang dalam masa-masa pemulihan. Tolong jamah mereka Tuhan Yesus. Berikan mereka kesehatan, kesembuhan, serta kekuatan agar mereka bisa beraktivitas lagi kembali seperti semula. Tak lupa kami juga mendoakan orang tua kami di rumah, papa, mama kami. Beri mereka kesehatan selalu, jaga mereka hari lepas hari Tuhan. Turunkan rezeki-Mu untuk mereka satu persatu. Kami juga mendoakan opa, oma kami, ya berikan mereka kesehatan juga. Jauhkan mereka dari virus, dari penyakit-penyakit ya Tuhan Yesus. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka sukacita hati yang gembira selalu. Kami juga mendoakan kakak-kakak kami maupun teman-teman kami ataupun kami yang akan segera melaksanakan mungkin ujian atau ulangan umum. Tolong berkati kami Tuhan. Beri kami kesehatan, beri kami kekuatan, serta berikan kami hikmat untuk bisa belajar dengan baik dan menghadapi musim-musim ulangan ini dengan baik juga Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu hari lepas hari pada kami Tuhan. Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami rezeki hari ini sampai dengan hari ini, semua karena kasih sayang-Mu. Biarkan Engkau tetap memberikan kami hikmat-Mu, tetap melindungi kami, tetap menurunkan damai sejahtera buat kami semuanya. Kami mendoakan juga gereja kami Tuhan. Kami juga mendoakan virus corona ini agar cepat berlalu sehingga kami bisa kembali ke gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan sisa hari ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami di sisa hari kami dan juga hari-hari ke depan hanya dalam nama-Mu selalu. Utuslah Roh Kudus, malaikat pelindung berjalan di samping kami selalu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, adik-adik harus tetap mengumpulkan persembahan. Jadi adik-adik bisa mengumpulkan persembahan adik-adik itu di dalam kotak. Nanti kalau papa, mama, atau kakak adik-adik ke gereja, bisa adik-adik titipkan pada kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih ya adik-adik untuk minggu ini. Sekarang kita mau tutup, mari kita bernyanyi bersama-sama lagi ya.